Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aulia Iftita Sukma dengan NIM L0212111066. Saya dari Universitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya mengenai ekosistem terumbu karang. Baik, sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah definisi dari terumbu karang, yang kedua reproduksi terumbu karang, yang ketiga klasifikasi terumbu karang, yang keempat fungsi dan nilai terumbu karang, yang kelima faktor pembatas terumbu karang, dan yang terakhir adalah ancaman terhadap terumbu karang. Oke, yang pertama adalah apa sih definisi dari terumbu karang itu? Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan zooxanthellae. Terumbu karang ini termasuk dalam jenis filum Cnidaria, kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Dalam filum Cnidaria, ada yang tumbuh secara polip dan ada juga secara medusa. Nah, pada karang termasuk polip, di mana ia tidak dapat bergerak bebas dan melekat di dasar perairan. Selanjutnya adalah definisi dari ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang ini adalah tempat tinggal bagi ribuan binatang dan tumbuhan yang banyak, di antaranya memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Berbagai jenis binatang mencari makan dan berlindung di ekosistem ini. Nah, yang kedua adalah reproduksi karang. Karang yang hidup di daerah tropis, organ reproduksinya dapat ditemukan di sepanjang tahun, karena siklus reproduksi berlangsung sepanjang tahun dengan puncak reproduksi 2 kali dalam setahun. Hewan karang dapat melakukan reproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Yang pertama yang dapat kita lihat di sini adalah secara seksual, di mana terjadi melalui penyatuan gamet jantan dan betina untuk membentuk larva bersilia yang disebut dengan planula. Planula ini kemudian akan menyebar dan menempel pada substrat yang keras dan tumbuh menjadi polip. Kemudian polip tersebut akan melakukan perkembangbiakan secara aseksual. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan secara aseksual. Reproduksi aseksual ini dilakukan dengan cara fragmentasi sehingga polip-polip yang baru tumbuh tadi kemudian saling menempel sampai terbentuk koloni yang besar dengan bentuk yang beragam sesuai dengan jenisnya. Namun, terdapat juga cara lain, yaitu membentuk tunas yang akan menjadi individu baru pada induk. Dan pembentukan tunas ini dilakukan secara terus-menerus yang bertujuan untuk menambah ukuran koloni tetapi tidak untuk membentuk koloni baru. Pertunasan ada 2 macam, yaitu pertunasan intratentakular dan pertunasan ekstratentakular. Pertunasan intratentakular ini ialah pembentukan individu baru di dalam individu yang lama, sedangkan pertunasan ekstratentakular ialah pembentukan individu baru di luar individu yang lama, yaitu di mana koralit baru tumbuh di antara koralit dewasa. Waktu pemijahan pada kebanyakan spesies karang berlangsung antara menjelang malam sampai tengah malam. Pemijahan terjadi dalam suatu periode tertentu setelah terbenam matahari dan konsisten dari tahun ke tahun untuk masing-masing spesies. Puncak pemijahan karang juga dipengaruhi oleh fase bulan. Karang biasanya memijah 8 hari setelah purnama. Pengaruh suhu yang meningkat dan pasang purnama tertinggi merupakan 2 faktor kunci yang memicu terjadinya pemijahan massal karang. Next, klasifikasi karang. Klasifikasi ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama adalah terumbu karang berdasarkan kemampuan memproduksi kapur. Pada poin pertama ini, terbagi menjadi 2, yaitu karang hermatipik dan karang ahermatipik. Karang hermatipik adalah karang yang dapat membentuk bangunan karang yang dikenal menghasilkan terumbu, dan penyebarannya hanya ditemukan di daerah tropis. Karang hermatipik bersimbiosis mutualisme dengan zooxanthellae, yaitu sejenis alga uniseluler. Sedangkan pada karang ahermatipik merupakan karang yang tidak menghasilkan terumbu, dan ini merupakan kelompok yang tersebar luas di seluruh dunia. Yang kedua adalah terumbu karang berdasarkan letaknya.
Terumbu karang ini dibagi lagi menjadi beberapa poin, yaitu terumbu karang tepi. Jenis terumbu karang ini paling sederhana dan paling banyak ditemui di pinggir pantai yang terletak di daerah tropis. Terumbu karang tepi ini berkembang di mayoritas pesisir pantai dari pulau-pulau besar, tersebar di daerah Bunaken atau Sulawesi, Pulau Panaitan, Banten, dan Nusa Dua atau Bali. Selanjutnya, terumbu karang penghalang atau barrier reef. Secara umum, terumbu karang penghalang atau barrier reef ini menyerupai terumbu karang tepi. Hanya saja jenis ini hidup lebih jauh dari pinggir pantai. Terumbu karang ini terletak sekitar 0,5 sampai 2 km ke arah laut lepas dengan dibatasi oleh perairan berkedalaman hingga 75 meter. Terkadang membentuk lagun atau kolom air atau celah perairan yang lebarnya mencapai puluhan kilometer. The last one adalah terumbu karang cincin atau atolls. Terumbu karang cincin ini merupakan terumbu karang yang berbentuk seperti cincin dan berukuran sangat besar yang menyerupai pulau. Atol banyak ditemukan pada daerah tropis di Samudra Atlantik. Terumbu karang yang berbentuk cincin yang mengelilingi batas dari pulau-pulau vulkanik yang tenggelam, sehingga tidak terdapat perbatasan dengan daratan. Pada slide selanjutnya adalah terumbu karang berdasarkan zonasi. Terumbu karang ini dibagi menjadi dua, yaitu terumbu karang yang menghadap angin. Terumbu karang yang menghadap angin atau windward reef merupakan sisi yang menghadap arah datangnya angin, dan zona ini diawali oleh lereng terumbu yang menghadap ke arah laut lepas. Kemudian terumbu karang yang membelakangi angin atau leeward reef merupakan sisi yang membelakangi arah datangnya angin. Zona ini umumnya memiliki hamparan terumbu karang yang lebih sempit daripada windward reef dan memiliki bentangan goba atau lagun yang cukup besar. Nah, sekarang kita ada pada poin fungsi dan nilai terumbu karang. Ekosistem terumbu karang merupakan gudang persediaan makanan dan bahan obat-obatan bagi manusia di masa kini dan di masa mendatang. Selain itu, keindahan juga menjadi daya tarik yang bisa menjadi sumber devisa bagi negara melalui kegiatan pariwisata. Adapun peran ekologi dan peran ekonomi dari terumbu karang yaitu peranan ekologinya yaitu dalam bidang fisik, yaitu sebagai penyangga fisik, pelindung pertama daerah dari adanya ombak dan arus. Yang kedua dalam bidang kimia sebagai pemanfaatan zat hara secara efisien. Dan yang ketiga dalam bidang biologi sebagai habitat daerah mencari makan dan pemijahan bagi berbagai organisme. Kemudian peranan ekonomi dari terumbu karang yaitu terdapat berbagai jenis karang berwarna-warni yang dapat dijadikan sebagai ikan hias. Yang kedua berbagai jenis kerang-kerangan untuk industri dan kerajinan. Yang ketiga sebagai tempat wisata bagi para turis maupun warga lokal. Dan yang keempat terdapat echinodermata seperti teripang dan bulu babi yang dapat meningkatkan perekonomian. Pada slide selanjutnya yaitu terdapat faktor pembatas yang mempengaruhi perkembangan terumbu karang. Ada beberapa faktor. Yang pertama suhu. Terumbu karang tumbuh dan berkembang optimal pada perairan yang bersuhu rata-rata tahunan 23-25 derajat Celcius dan dapat menoleransi suhu sampai dengan 36-40 derajat Celcius. Terumbu karang ini tidak dapat hidup dan berkembang pada suhu di bawah 18 derajat Celcius. Selanjutnya salinitas. Terumbu karang hidup pada salinitas laut 32-35%. Terumbu karang tidak berkembang di perairan laut yang mendapat limpasan air tawar teratur dari sungai besar, karena hal itu mengakibatkan penurunan salinitas. Selanjutnya, faktor cahaya dan kedalaman. Kedua faktor tersebut berperan penting untuk kelangsungan proses fotosintesis oleh zooxanthella yang terdapat di jaringan karang. Terumbu yang dibangun karang hermatipik dapat hidup di perairan dengan kedalaman maksimal 50-70 meter dan umumnya berkembang di kedalaman 25 meter atau kurang. Dengan intensitas cahaya 15-20% dari intensitas
di permukaan. Selanjutnya adalah pengendapan atau sedimentasi. Pengendapan ini mempunyai efek negatif terhadap terumbu karang dan dapat mengurangi cahaya, menutupi, dan menyumbat struktur pemberian makanan. Kemudian, kecerahan. Faktor ini berhubungan dengan penetrasi cahaya. Kecerahan perairan tinggi berarti penetrasi cahaya yang tinggi dan ideal untuk memicu produktivitas perairan yang tinggi pula. Selanjutnya, gelombang. Gelombang ini merupakan faktor pembatas karena gelombang yang terlalu besar dapat merusak struktur terumbu karang. Contohnya gelombang tsunami. Namun demikian, umumnya terumbu karang lebih berkembang di daerah yang memiliki gelombang besar. Aksi gelombang juga dapat memberikan pasokan air segar, oksigen, plankton, dan membantu menghalangi terjadinya pengendapan pada koloni atau polip karang yang diperlukan oleh karang dan zooxanthellae. Sedangkan yang bersifat negatif apabila menyebabkan sedimentasi di perairan terumbu karang dan menutupi permukaan karang sehingga berakibat pada kematian karang. Selanjutnya pada aspek terakhir yaitu ancaman terhadap terumbu karang. Ada beberapa ancaman, yaitu pertama, penambangan. Tujuan dari kegiatan penambangan terumbu karang adalah mendapatkan batu karang yang akan digunakan untuk membuat aksesoris bernilai ekonomi, pembangunan jalan, dan bahan bangunan. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, dapat dipastikan terumbu karang akan punah. Yang kedua adalah pencemaran limbah. Limbah-limbah yang berasal dari aktivitas mesin dan rumah tangga dapat mencemari ekosistem air laut, termasuk terumbu karang. Dan yang ketiga, pembangunan di pesisir pantai. Selain dapat menguntungkan secara ekonomi, pembangunan di pesisir pantai juga dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem air laut, terutama terumbu karang. Untuk membangun bangunan-bangunan tersebut, diperlukan pengerukan tanah dan reklamasi sehingga dapat menyebabkan erosi. Selain itu, bangunan-bangunan tersebut juga dapat menghalangi masuknya cahaya matahari ke dalam laut. Yang keempat adalah pengambilan terumbu karang secara ilegal. Keindahan terumbu karang memang dapat menarik minat para wisatawan untuk melihatnya. Tetapi tidak jarang mereka mengambil terumbu karang tersebut secara ilegal untuk dijadikan aksesoris atau hiasan yang bernilai ekonomi. Menggunakan alat-alat tangkapan yang merusak seperti bom dan potas sehingga terjadi tangkapan yang berlebihan. Terumbu karang akan hancur dan mati. Ikan-ikan kecil yang tidak menjadi sasaran tangkapan ikut mati. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.